Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh besar yang nyaris hilang dari ingatan sejarah. Mahapati Aryatadha, guru yang membentuk Gajah Mada, tetapi memilih jalan sunyi dalam kekuasaan. Mari kita gali bersama bagaimana jejaknya yang diam justru menjadi fondasi dari kejayaan Majapahit. Majapahit baru saja kehilangan pendirinya, Raden Wijaya. Duka menyelimuti istana, tetapi lebih dari itu, ketidakpastian mulai menggantung di udara. Tahta yang ditinggalkan tidak serta-merta menghadirkan kelegaan, melainkan membuka kembali luka-luka lama. Intrik bangsawan, perebutan kekuasaan, dan kekhawatiran akan keruntuhan yang terlalu dini. Di tengah kabut kekacauan itu, ada satu nama yang tidak mencolok, namun pelan-pelan menggerakkan roda kerajaan. Aryatadha. Ia bukan prajurit. Ia juga bukan dari golongan pangeran yang haus pengaruh. Aryatadha adalah seorang pemikir lahir dari keluarga bangsawan yang lebih memilih ilmu dan kebijaksanaan ketimbang pedang dan kudeta. Dikenal di kalangan dalam sebagai ahli strategi dan penasihat handal, Aryatadha memiliki kecerdasan politik yang tenang namun tajam. Ia tidak berbicara banyak, namun sekali ia bersuara, para pejabat kerajaan mendengar dengan seksama. Ketika para bangsawan mulai memperebutkan posisi dan kekuasaan, Aryatadha memutar otak bukan untuk meraih kekuasaan, melainkan untuk menjaga stabilitas negeri. Ia sadar, Majapahit yang baru tumbuh belum cukup kuat menanggung beban pertikaian para elit. Maka, dari balik layar, ia mulai menyusun langkah. Ia menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok birokrasi, mempererat koordinasi antar wilayah, dan memetakan kekuatan serta kelemahan di dalam pemerintahan. Ia bekerja senyap, nyaris tak terlihat oleh mereka yang lebih gemar tampil di muka panggung. Tidak sedikit yang menganggap Aryatadha hanya sekadar penasihat tua yang terlalu lambat dalam mengambil keputusan. Namun, mereka keliru. Dalam diamnya, Aryatadha menyelamatkan Majapahit dari perpecahan dini. Ia adalah tangan tak terlihat yang menyatukan para pejabat muda dan tua, menyatukan kaum militer dan kaum cendekia, memediasi konflik tanpa satupun nyawa melayang. Perannya krusial, namun tak tercatat dalam banyak prasasti. Ia tidak menuntut pujian, dan justru merasa nyaman di balik tirai istana. Kekuasaan baginya bukan tujuan, melainkan alat. Dan alat itu, jika digunakan dengan sembarangan, akan menghancurkan negeri lebih cepat daripada serangan musuh luar. Di masa-masa awal pemerintahan Jayanegara yang rapuh, Aryatadha adalah penyangga. Ia menjadi sosok yang menjahit kembali kepercayaan antara penguasa dan rakyat. Ia meredam gejolak dengan diplomasi, bukan ancaman. Ia membuat Majapahit tetap berdiri saat pondasinya belum sepenuhnya kokoh. Namun, seperti halnya akar yang kuat, tapi tersembunyi di bawah tanah, namanya tak banyak dikenal oleh generasi berikutnya. Ia bukan tokoh dalam epos, bukan tokoh dalam cerita rakyat, tetapi tanpa Aryatadha, Majapahit mungkin tak akan cukup kuat untuk melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Gajah Mada. Di balik singgasana yang megah, ada dia sang senyap yang berjasa. Catatan sejarah, Mahapati kerap dibayangkan sebagai sosok garang di medan perang, mengangkat tombak, memimpin pasukan dan menaklukkan wilayah. Namun tidak demikian dengan Aryatadha. Ia bukan Mahapati yang dicintai karena kekuatan senjata, melainkan karena kejernihan berpikirnya. Ia adalah seorang arsitek bukan bangunan atau kota, tapi arsitek negara. Ketika diberi jabatan Mahapati, ia tidak melihatnya sebagai trofi, melainkan sebagai alat untuk membenahi kekacauan dalam tubuh Majapahit yang baru tumbuh. Tadha memulai dari hal yang paling dasar, struktur pemerintahan. Ia tahu bahwa Majapahit terlalu besar untuk dikelola dengan cara kuno, warisan dari Singhasari. Maka, ia menyusun ulang sistem birokrasi dengan teliti. Jabatan-jabatan ditata ulang agar tidak tumpang tindih. Alur wewenang diperjelas dan pengawasan atas para pejabat daerah diperketat. Ia memperkenalkan prinsip tata kelola berbasis efisiensi dan tanggung jawab. Bagi Aryatadha, kerajaan yang kuat bukan dibangun dari kekuasaan absolut, melainkan dari sistem yang bekerja, meski tanpa kehadiran raja sekalipun, tak berhenti di dalam negeri. Aryatadha mulai mengarahkan perhatian pada hubungan luar negeri. Ia menyadari bahwa Majapahit harus menjalin relasi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, bukan hanya dengan pedang, tetapi juga melalui diplomasi.
Ia membuka jalur persekutuan, mengirim utusan ke kerajaan tetangga, dan membangun aliansi dagang yang saling menguntungkan. Semua ini dilakukannya diam-diam melalui negosiasi panjang dan kompromi yang cermat. Namun dunia politik tidak pernah sepenuhnya adil. Dalam keheningan kerjanya, Aryatada justru sering menjadi bayangan yang dilupakan. Keberhasilannya mengatur ulang administrasi kerajaan banyak diklaim oleh para bangsawan yang lebih pandai bersuara lantang. Strategi diplomatik yang ia bangun dianggap sebagai hasil keputusan raja atau hasil kerja para perwira yang lebih dekat ke medan tempur. Ia tidak memprotes. Ia tahu sejarah lebih sering ditulis oleh mereka yang mencolok, bukan yang berkontribusi diam-diam. Meski begitu, Aryatada tidak berhenti. Ia tetap bekerja, menganggap dirinya sebagai pelayan negara, bukan pencari nama. Setiap kebijakan yang ia rancang memiliki tujuan jangka panjang, bukan hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga menyiapkan Majapahit untuk menghadapi masa depan. Ia percaya bahwa kerja seorang negarawan sejati bukan untuk dilihat, tetapi untuk diwariskan kelak. Ketika Majapahit memasuki masa keemasannya, banyak yang terpesona oleh kecepatan ekspansi dan kekokohan sistem yang berjalan nyaris tanpa celah. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa semua itu berdiri di atas fondasi yang disusun oleh Aryatada. Ia bukan pelukis mural di dinding sejarah, tetapi tukang batu yang merancang fondasinya. Tanpa dia, Majapahit mungkin hanya akan jadi kerajaan besar yang cepat runtuh. Sebab kekuasaan bisa direbut, tetapi kestabilan harus dibangun, dan itulah yang ia lakukan. Langit Majapahit masih sering gelap oleh kabut kekuasaan yang tak menentu. Istana penuh ketegangan. Suara bisik-bisik intrik terdengar di setiap sudut. Para bangsawan saling curiga, dan kepercayaan pada kekuasaan pusat mulai retak. Dalam masa-masa rapuh itulah, Aryatada yang tetap setia menjaga kestabilan negara dari balik layar mendengar kabar tentang seorang prajurit muda yang mulai menarik perhatian. Gajah Mada. Bagi kebanyakan pejabat, nama itu belum berarti banyak. Hanya seorang kepala pasukan Bayangkara, penjaga istana, loyal dan tangguh. Tapi bagi Aryatada, laporan-laporan kecil yang masuk ke meja kerjanya menunjukkan lebih dari sekadar kemampuan militer. Ia mencatat keberanian Gajah Mada yang dingin dan terukur, keberpihakannya pada rakyat jelata, dan kecerdikan dalam meredam kerusuhan tanpa menumpahkan darah. Ini bukan sekadar prajurit, pikir Aryatada, ini calon pemimpin. Pertemuan pertama. Mereka bukanlah pertemuan formal di ruang istana. Aryatada memanggil Gajah Mada ke tempat yang lebih sepi, di taman belakang kediamannya. Di sana, di bawah rindangnya pohon asam tua, mereka berbicara panjang. Aryatada tidak langsung memuji atau menguji. Ia hanya bertanya, "Apa arti kekuasaan bagimu?" Gajah Mada menjawab tanpa ragu, tapi dengan nada hati-hati. Kekuasaan adalah alat untuk menegakkan ketertiban, bukan untuk menguasai manusia. Aryatada tersenyum tipis. Ia tahu ia telah menemukan seseorang yang istimewa. Sejak hari itu, Gajah Mada tidak hanya belajar strategi militer, tetapi mulai memasuki dunia yang lebih dalam, dunia di mana kekuasaan harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan. Aryatada menjadi gurunya, bukan secara resmi, tapi lewat perkikopan-perkikopan malam yang panjang, lewat naskah-naskah kuno yang ia pinjamkan, lewat kisah-kisah masa lalu tentang raja-raja besar yang kalah bukan karena musuh, tetapi karena lupa akan makna kekuasaan itu sendiri. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh dikuasai oleh dendam atau kerakusan, bahwa ekspansi tanpa visi adalah kehancuran yang ditunda, bahwa memerintah berarti melayani. Semua pelajaran itu ditanamkan tidak dengan dogma, melainkan dengan pertanyaan dan perenungan. Gajah Mada menyerapnya dengan cepat, pikirannya tajam dan semangatnya menyala. Bagi Aryatada, membentuk seorang pemimpin bukan berarti membesarkan ego, tapi memahat watak. Ia sadar, umur dan pengaruhnya mungkin tak lama lagi relevan, tapi bila ia bisa meninggalkan seorang murid yang jauh lebih hebat dari dirinya, maka itulah bentuk kemenangan sejatinya. Bukan atas musuh, melainkan atas waktu. Majapahit butuh lebih dari sekadar penakluk. Ia butuh penjaga nurani. Dan dalam diri Gajah Mada, Aryatada melihat cermin dari Sita-Sitania sendiri. Pertemuan itu bukan awal dari kisah seorang jenderal, tapi dari kelahiran pewaris gagasan tentang kekuasaan yang bermartabat. Dan di sanalah benih kejayaan Majapahit yang sesungguhnya mulai ditanam.
Di tengah hiruk-pikuk istana yang penuh ambisi, Aryatadha tetap memilih berjalan di lorong-lorong sunyi kekuasaan. Ia tidak pernah haus akan sorotan, tak pernah ingin namanya dilepen. Justru dalam senyap itulah, ia menemukan ruang untuk membentuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, seseorang yang kelak akan mengguncang sejarah. Gajah Mada. Sejak pertemuan mereka, Aryatadha tidak pernah memaksakan diri sebagai guru. Ia membiarkan hubungan itu tumbuh perlahan, alami, dan penuh kepercayaan. Ia tahu bahwa pemimpin sejati tak bisa dicetak dengan paksa, tapi harus ditempa oleh waktu, oleh ujian, dan oleh nilai-nilai yang mendalam. Maka ia menjadi penuntun dari bayang-bayang, memberikan arah tanpa perlu berdiri di depan. Kekuasaan bukan hak, melainkan amanah. Begitu kata-katanya suatu malam di pendapa kecil. Saat keduanya duduk berhadapan di antara pelita yang temaram, ia tidak boleh dimiliki. Gajah Mada menyimak dalam-dalam. Di usia mudanya yang baru piapi, ia haus akan keadilan, perubahan, dan kekuatan untuk memperbaiki negeri. Aryatadha menyadari bara itu bisa menyala menjadi cahaya atau terbakar menjadi abu. Maka ia terus menanamkan keseimbangan tentang bagaimana kekuasaan harus disandingkan dengan welas asih, tentang bagaimana diplomasi bisa lebih kuat dari 1000 tombak, dan tentang bagaimana penyatuan Nusantara hanya akan bermakna jika dibangun dengan kepercayaan, bukan ketakutan. Aryatadha mendorong Gajah Mada untuk berpikir luas, melampaui batas-batas istana, bahkan melampaui zamannya. Ia memperkenalkannya pada teks-teks kuno, strategi dari kerajaan-kerajaan asing, hingga prinsip kepemimpinan dari para resi dan pujangga terdahulu. Tapi lebih dari itu, ia memberi teladan lewat hidupnya sendiri, bagaimana bersikap rendah hati, bagaimana memilih diam ketika bisa bersuara, dan bagaimana setia pada negeri meski tanpa balas budi. Setiap langkah Gajah Mada dalam kariernya dari Bhayangkara, Panglim, hingga tokoh yang mulai diperhitungkan dalam urusan negara tak pernah lepas dari pengaruh Aryatadha. Namun, sang guru tak pernah menampakkan diri di barisan depan. Ia memilih menjadi pondasi tempat muridnya berdiri tegap. Ia tahu, jika Majapahit ingin mencapai kejayaan, maka kebesaran itu harus dibangun bukan hanya di atas kekuatan, tapi di atas nilai. Tak jarang Gajah Mada berlutut bukan karena kalah, tapi karena menghormati. Kepada Aryatadha, ia tidak pernah bersikap seperti kepada atasan atau tokoh politik. Ia bersikap seperti murid kepada guru, seperti anak kepada ayah rohani, dan Aryatadha dengan penuh kesabaran terus membimbing dari balik bayang-bayang. Ia tidak membutuhkan nama dalam sejarah, karena ia telah menuliskan dirinya dalam jiwa pemimpin yang sedang ia bentuk. Dalam sunyi, ia membangun Majapahit, bukan dengan suara, melainkan dengan nilai. Hari itu, langit Majapahit tak begitu cerah, seolah ikut meresapi keputusan besar yang akan diambil di dalam istana. Suasana kerajaan mulai berubah. Tantangan dari luar semakin nyata, gejolak dari dalam tak kunjung reda, dan suara rakyat mulai menuntut kepemimpinan yang lebih tegas, lebih muda, lebih berani. Aryatadha, Mahapatih yang selama ini menjadi penjaga keseimbangan negara, dengan pikirannya yang tenang dan bijak, tahu bahwa masanya sudah lewat. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia telah melihat cahaya baru yang lebih siap menyalakan obor Majapahit ke seluruh penjuru Nusantara. Dalam senyap, ia menghadap raja, membawa satu keputusan yang telah lama ia simpan dalam benaknya. Bukan sekadar jabatan yang ia bawa, tapi tongkat kekuasaan yang penuh makna. Ia mengusulkan satu nama, Gajah Mada. Bagi sebagian orang di istana, nama itu masih terdengar terlalu muda, terlalu baru, dan terlalu ambisius. Tapi bagi Aryatadha, nama itu telah melalui ujian dan pemahaman yang dalam. Ia tahu, Gajah Mada bukan hanya seorang prajurit atau pemimpin pasukan. Ia adalah murid yang telah ia tempa dengan nilai-nilai kekuasaan yang beretika, dan kini saatnya. Ia berdiri sendiri. Penyerahan itu bukan sekadar upacara administratif. Ia adalah simbol peralihan zaman. Aryatadha tidak menyerahkan kekuasaan karena terpaksa atau karena dikalahkan. Ia menyerahkannya karena tahu bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang tahu kapan harus melangkah maju dan kapan harus mundur. Dalam keputusannya itu, tersembunyi kebesaran jiwa yang tak semua penguasa miliki, melepaskan kekuasaan demi kebaikan negeri. Bukan karena kehilangan kekuatan, melainkan karena telah menyelesaikan tugasnya.
Gajah Mada menerima penunjukan itu dengan tanduk tapi bukan tanpa getar dalam dada. Ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Sosok yang selama ini membimbingnya, yang membentuk caranya melihat dunia, dan yang kini mempercayakan nasib Majapahit ke tangannya. Tak ada sorak-sorai, tak ada pesta besar, hanya sebuah penyerahan senyap yang mengubah arah sejarah. Dan dalam diam itu, lahirlah era baru. Arya Tadah mundur tanpa pamrih. Ia kembali ke perannya yang paling ia cintai, sebagai penonton bijak dari kejauhan, sebagai penjaga moral yang tetap mengawasi tanpa mengganggu. Ia tahu tugasnya belum selesai sepenuhnya, tapi dari titik ini, Majapahit bukan lagi miliknya. Negeri itu kini ada di pundak Gajah Mada, pemuda yang ia percaya akan menapaki jalur yang lebih luas, lebih tajam dan lebih berat. Dan sejarah mencatat, hari itu bukan sebagai akhir Arya Tadah, melainkan sebagai awal dari keemasan Majapahit. Sebab terkadang, langkah terbesar bukan saat kita merebut kekuasaan, tapi saat kita melepaskannya dengan keyakinan dan kebesaran hati. Sumpah itu menggema dari istana hingga pelosok negeri. Gajah Mada, Mahapatih muda yang gagah, berdiri tegak di hadapan para petinggi Majapahit dan mengucapkan kata-kata yang kelak dikenang sepanjang masa. Ia tidak akan menikmati palapa segala kenikmatan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah panji Majapahit. Sebuah ikrar yang menggetarkan, menyalakan semangat rakyat, sekaligus memunculkan keraguan dari mereka yang masih berpikir secara pragmatis. Tapi satu hal yang tak diketahui banyak orang, sumpah itu bukan lahir dari ambisi kosong melainkan dari prinsip-prinsip yang sejak lama ditanamkan oleh Arya Tadah. Meskipun tak lagi menjabat Mahapatih, Arya Tadah tak pernah benar-benar menjauh. Ia tetap tinggal di sekitar istana, bagai bayangan yang tidak pernah hilang dari dinding kekuasaan. Ia adalah suara hati yang tak bersuara lantang, namun kehadirannya dirasakan oleh mereka yang peka. Gajah Mada, di balik segala keberaniannya, sering menyendiri ke kediaman gurunya, bukan untuk meminta izin, tapi untuk mencari keseimbangan. Karena ia tahu, dalam setiap langkah besar, ada jebakan yang tak terlihat, kesombongan, ambisi berlebih, dan keyakinan yang terlalu mutlak. Arya Tadah tak pernah melarang sumpah itu. Ia tahu bahwa cita-cita besar dibutuhkan dalam masa genting, tapi ia mengingatkan bahwa bersatu tidak sama dengan menaklukkan, dan kekuasaan bukan berarti pemaksaan kehendak. Jangan hanya menyatukan tanah, tapi juga jiwa mereka. Begitu nasihatnya suatu malam, saat mereka duduk berdua di bawah sinar bulan. Karena kerajaan yang besar tak hanya ditentukan oleh luas wilayah, tetapi oleh kuatnya rasa percaya rakyatnya. Gajah Mada mencatat itu dalam benaknya. Bahkan saat perang mulai jadi pilihan, saat aliansi dibentuk dan penaklukan dijalankan, Arya Tadah tahu bahwa muridnya kini telah menjelma menjadi kekuatan sejarah. Tetapi ia tak ingin kekuatan itu mengikis nurani, maka ia terus hadir, meski hanya sebagai penasihat yang jarang muncul di muka umum, atau sebagai kutipan-kutipan bejek yang diam-diam Gajah Mada sampaikan kepada para pemimpin daerah. Sumpah Palapa bukan sekadar ekspresi dari ambisi militer. Ia adalah puncak dari visi kebangsaan yang telah dirajut bertahun-tahun. Don di benang-benang pertama rajutan itu, tangan Arya Tadah bekerja dengan sabar dan diam. Ia adalah sumber api yang menyala di dalam dada Gajah Mada, bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi jalan panjang menuju penyatuan. Di balik sorak-sorai rakyat, di balik prasasti dan pujian, nama Arya Tadah jarang disebut. Tapi ia tak pernah meminta itu. Baginya, jika muridnya mampu berjalan tanpa kehilangan arah, maka ia telah menjalankan tugasnya sebagai guru. Dan sampai Palapa, seberani apapun terdengar, tetaplah memiliki akar. Akar dari didikan seorang bijak yang mengajarkan bahwa kekuasaan adalah janji, bukan milik pribadi. Kemegahan Majapahit mencapai puncaknya. Wilayah yang terbentang luas dari Sumatera hingga Papua, pelabuhan-pelabuhan ramai oleh kapal dagang asing. Dan nama Gajah Mada menggema sebagai tokoh besar pemersatu Nusantara. Di tengah kegemilangan itu, sejarah memilih untuk bersorak pada kemenangan, pada sosok-sosok yang berdiri paling depan. Dan di sanalah nama Arya Tadah perlahan menghilang dari percakapan zaman. Ia tidak pernah disebut dalam prasasti besar, tak tercatat dalam kakawin megah. Tak ada patung untuk mengenangnya, atau kidung yang menyebut jasa-jasanya, sebab ia memang tak pernah mencari itu semua. Sejak awal, ia memilih jalan sunyi, membangun fondasi, menguatkan akar, lalu mengundurkan diri saat pohon mulai tumbuh rindang. Namun,
mereka yang mengerti, tahu bahwa kekokohan Majapahit bukan hanya berdiri di atas keberanian perang atau siasat diplomasi, melainkan pada tata kelola yang cermat, visi yang luas, dan nilai-nilai luhur yang tak pernah goyah. Dan semua itu diam-diam masih mengandung jejak tangan Aryatadha. Ia tetap hidup, bukan dalam riuh nama, tapi dalam kebijakan yang terus dijalankan, dalam etika kekuasaan yang diwariskan, dalam semangat persatuan yang dijaga. Ia adalah suara yang tak terdengar tapi tetap mengarahkan, pilar yang tak terlihat namun menyangga seluruh bangunan kejayaan. Maka saat sejarah hanya menuliskan para pahlawan yang berdiri di panggung, Aryatadha tetap hadir di balik layar, di balik tiap kemenangan. Sebagai kekuatan yang tak perlu diakui, untuk tetap berarti, Aryatadha menutup hidupnya dalam kesunyian, jauh dari hiruk-pikuk istana yang dulu ia bantu bentuk dan stabilkan. Tak ada iring-iringan besar saat ia wafat. Tak ada upacara megah yang menandai perginya seorang tokoh besar. Ia pergi seperti cara hidupnya, tenang, sederhana, dan penuh makna. Namun justru dalam kesenyapan itulah warisannya bergema lebih panjang dari nyawa siapapun. Ia meninggalkan warisan yang tak terlihat, tapi terasa. Tata kelola negara yang rapi, budaya kekuasaan yang mengedepankan etika, serta satu tokoh besar yang menjadi perpanjangan jiwanya Gajah Mada melalui muridnya. Itulah Aryatadha. Terus hidup dalam sejarah, dalam keputusan-keputusan besar, dalam gagasan penyatuan Nusantara, dan dalam kesetiaan pada nilai-nilai luhur. Aryatadha bukan nama yang disebut dalam pidato-pidato kemenangan, bukan wajah yang terpahat di candi-candi, namun bagi mereka yang menggali lebih dalam, yang membaca sejarah tak hanya dari kejayaan, tetapi dari proses yang sunyi, mereka akan menemukan sosok ini sebagai Mahapatih sejati, bukan karena kekuasaan yang ia genggam, melainkan karena kesediaannya untuk melepaskan demi masa depan yang lebih besar. Ia adalah lambang pemimpin sejati yang tahu kapan harus melangkah ke depan dan kapan harus memberi ruang, yang tahu bahwa kemuliaan tak selalu bersanding dengan ketenaran. Dan dalam jejak langkah yang nyaris tak terdengar itu, Aryatadha telah menulis bab penting dalam sejarah Majapahit dengan tinta yang tak akan pudar meski namanya tak banyak disebut. Demikian kisah tentang Mahapatih Aryatadha, sosok bijak yang mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukan soal nama yang dielu-elukan, melainkan tentang warisan nilai yang terus hidup. Semoga dari cerita ini, kita belajar untuk memimpin dengan hati, bukan ambisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap mawas diri, tetap mencari makna.